Kembali lagi di Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede dan kita ada tamu di sini. Ada Shalom. Ibob dan tentunya bersama Yeri Patinasaran. Siap. Kita sudah menyambut di bulan Desember ya. Desember. Oh iya. Bulan yang sangat dinanti-nantikan untuk kaum Kristiani. Betul. Ya. Karena di bulan Desember ada Natal. Betul. Tanggal 25. Saatnya untuk mendapatkan cuan yang banyak. Betul. Ya. Dan sebenarnya kan berkatnya bukan cuma untuk orang Kristen. Betul. Iya. Untuk orang-orang yang non-Kristen juga. Diskon. Iya. Diskon. Diskon. Banyak. Dan kalau misalnya di ibadah-ibadah Natal tanggal 24-nya kan rame tuh. Tukang parkir kan juga dapat. Betul. Betul. Iya loh. Ini adalah bentuk konkret nyata dari 5 roti 2 ikan tapi dalam bentuk rupiah. Ya, selamat datang di Domba Tersesat. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya. Ya. Ini pertanyaannya panjang nih. Ini spesifik saya pilih karena pertanyaannya panjang. Ini dari Andrew Hayuri 1726. Shalom Bang Coki yang diharapkan pulang kembali. Woy. Saya mau tanya. Saya sudah lama bergereja di satu gereja serta rajin dan bahkan melakukan pelayanan di gereja tersebut. Bagus. Namun pas saya bawa anak saya sekolah minggu di gereja tersebut, anak saya menangis dan merasa tidak nyaman di gereja tersebut. Sampai akhirnya kami sering pulang terlebih dahulu sebelum sekolah minggu itu selesai. Akhirnya kami mencoba untuk bawa anak kami ke sekolah minggu di gereja lain. Dan ternyata hanya butuh waktu 3 minggu anak saya nyaman dan tidak menangis di gereja yang baru tersebut. Nah ini pertanyaannya. Jujur saya bingung. Karena di dalam firman dikatakan kita harus bertumbuh di satu gereja. Apakah saya harus pindah ke gereja di mana anak saya mau sekolah minggu? Atau saya bertahan di gereja yang sudah cukup lama saya di sana? Tapi anaknya nangis terus. Nah gini nih, ini dari kualitas pendidikan nih. Gimana nih jawabannya? Nah ini menarik nih. Iya. Kita coba. Jadi mungkin ibadahnya oke buat bapaknya. Nggak masalah. Buat anaknya nangis-nangis. Anaknya nangis-nangis di situ. Nah solusinya gimana buat lo nih? Nah, jadi sebenarnya gini. Kalau kita lihat kontekstual parenting di dalam Tuhan. Ya. Ini prinsipnya dulu ya. Ah. Harusnya anak-anak itu nggak kenal Tuhan pertama kali di sekolah minggu. Harusnya. Tapi di rumah sama orang tua. Oh iya. Nah, ketika orang tua ini nggak bisa memprovide kebutuhan anaknya dalam hal rohani, Ya. maka tentulah anaknya membutuhkan sekolah minggu. Oke. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita suruh milih nih, ya kan? Orang tua kan pernah jadi anak-anak. Ya. Tapi kan anak belum pernah jadi orang tua. Ya. Nah, kalau gue sih menyarankan ya kita yang dewasa bisa di mana aja. Tapi kalau anak-anak belum tentu bisa di mana aja. Ya, itu kapasitas yang kemungkinan di luar kapasitas anak-anak ya. Iya. Untuk adaptif Iya. sejauh itu, sekompleks itu kan. Iya. Iya. Tapi kan makanya kalau kita orang tua tuh nggak ngambil tanggung jawab sebagai orang tua dalam hal kerohanian, maka orang tua akan bergantung dengan pelayanan sekolah minggu. Nah biasanya kalau udah orang tua bergantung sama pelayanan sekolah minggu dalam hal rohani, nanti juga pas anaknya remaja bergantungnya sama ibadah remaja. Oke. Begitu. Berarti sebenarnya jawabannya gue simpulin nih, ada 2 nih. Jadi yang pertama kalau memang harus ke sekolah minggu, yang pertama yang harus diperhatikan adalah ya sebagai orang tua yang udah lebih dewasa, yang bisa lebih di mana aja, harusnya lebih bisa punya kapasitas mengalah ya. Betul. Ya, karena anak-anak kan nggak bisa kita tuntut untuk masa kamu nggak mau mengalah, nggak mungkin. Kapasitasnya belum nyampe sana ya. Tapi sebenarnya core jawabannya lagi adalah kebutuhan rohani harusnya diisi oleh orang tua awalnya. Kalau gitu gue mau nanya, menanggapi dari statement lo tadi, penting nggak sekolah minggu kalau kayak gitu? Nggak terlalu, kalau menurut gue. Karena itu akhirnya membuat kalau sekarang ya beban orang tua untuk mendidik anak rohani. Anak menjadi rohani ditaruh di sekolah minggu. Ya, udah lebih ke penitipan
Nah, namanya aja sekolah minggu. Sekarang bayangin ya, kalau kita mau menganggap pelayanan anak itu penting. Tapi kan pelayanan sekolah minggu ditempatkan sebagai seakan-akan pelayanan second level. Ruangannya di ujung, pemain musik seadanya, pembicara juga seadanya, gitu. Makanya sekarang ada beberapa yang mengubah menjadi gereja anak, bukan sekolah minggu. Itu juga gereja, gitu. Makanya urusan anak ini akan sulit kalau kita letakkan di organisasi seperti itu. Karena nanti akan tersandung di masalah-masalah seperti ini tadi ya. Iya, betul. Salah satunya. Betul. Tapi sebenarnya kan kalau anak menangis di gereja itu harus ada kenapanya kan? Betul. Dan bukan sebuah masalah kalau anak menangis di gereja. Betul. Orang tua pun banyak mereka menangis di dalam gereja. Walaupun Apalagi memang- akhir bulan gitu ya. Apalagi akhir-akhir bulan Betul. kayak gitu. Apalagi begitu ada kotak persembahan, biasanya banyak yang menangis. Perasaan baru kemarin. Kok lewat terus? Gitu mungkin ya? Ada lagi. Ya mungkin. Jadi ini mungkin bukan hanya kepada anaknya juga, ada Betul, juga orang tua betul. yang menangis di dalam gereja juga. Oke, mungkin ini menanggapi lagi nih, tanggung karena kita lagi bahas tentang ini. Iya. Menurut lo kalau masih kecil, di umur berapa anak harus dibiasakan datang ke gereja? Nah itu tuh menarik tuh. Ya, jadi gini, anak itu biasa ini kalau nggak ngomong gereja dulu ya. Ya. Anak itu kan sebenarnya gampang akrab dengan orang-orang yang akrab dengan orang tuanya. Iya. Ya, Jadi kalau ya, anak gue akrab sama Coki karena gue akrab sama Coki, gitu kan. Nah, mereka akan harusnya bisa dalam proporsional yang tepat. Ketika mereka lihat orang tuanya rajin, Oke. gitu. Jadi makanya anak-anak tuh nggak bisa disuruh melangkah karena mereka ngikut langkah orang tuanya. Dari batita ada kelasnya. Ya. Dari balita ada kelasnya, semua juga ada kelasnya, sampai usia emas juga ada kelasnya. Tapi nggak bisa kita menggantungkan itu ke kelas-kelas yang ada, karena itu cuma kelas 2 jam. Ya kalau di satu sekolah minggu dia nangis, di rumah mungkin lebih lama nangisnya. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi gitu. Nah, gue coba tanya lagi nih. Boleh, silakan. Sedikit yang Silakan. lebih daripada itu. Sambil gue nyari pertanyaan selanjutnya. Sambil lu Silakan. cari pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau tadi kan umur berapa orang anak boleh ke gereja nih? Ya. Kalau gue bertanya umur berapa anak boleh memilih gereja mana yang dia mau? Kan kadang kan dia ngikut orang tuanya, kadang nggak enak, Betul. kadang beda aliran kayak Apakah gitu kan. misalnya dia masih SMP, kan biasanya kan di sekolah kan ada rokris. Terus dia merasa tergugah dengan guru rokrisnya. Ya. Terus dia ikut gereja rokrisnya. Betul, dan kebetulan di rokrisnya juga bagi selembaran mulu. Iya. Umur berapa dia baru valid boleh pindah? Kalau menurut gue sih ya di umur SMP, SMA gitu loh. Karena biasanya pendataan jemaat juga menghitung. Dulu kalau orang ditanya, Pak jemaatnya berapa di sana? Disebut, oh kita ini 50 kakak. Ya kan? Berarti dari bocah sampai opa di situ. Ya kan? Ya. Kalau sekarang ya kan, kalau sekarang kan kita ada sekitar ya 300 500 menjelang 2000 lah gitu. Tapi jemaat, tapi isinya mulai spesifik genre tertentu. Gitu. Iya kan? Oke. Jadi gereja juga kadang-kadang mengkondisikan bahwa anak dan orang tua satu gereja itu nggak penting. Ya. Iya dong. Sekarang lu tahu dong kan gereja sekarang membangunnya seperti melihat pangsa pasar. Ya. Gua ini remaja sampai dewasa muda. Ya. Warnanya, musiknya, Disesuaikan. sesuainya. Ya Ya. oma-oma, apa ini? Iya. Ya kan? Akhirnya ke yang tradisional. Betul. Makanya kita agak sulit menyalahkan anak yang memilih nggak mau satu gereja dengan orang tua karena pelayanan juga membangun spesifikasi genre Sampai itu. taraf tertentu ya. Jadi wajar kalau anak misalnya, wah brosur ini menarik nih. Ya, berarti dia kebeli dengan message dan semangat dari tempat tersebut. Atau ikut temennya tadi. Betul. Gitu. Dan menurut gua kalau memang ada per umurnya gereja untuk umur, mungkin ada saran buat bikin gereja untuk umur-umur lansia. Tapi gambarnya peti-peti mati. Maksudnya biar inget gitu loh. Iya. Orang-orang kolesterol. Tapi kan udah ada pelayanan yang Kenapa? lansia itu diminta patungan Untuk nanti ketika meninggal peti Oh matinya, iya, tapi irinya. make sense. Make lah. sense. Itu make Jadi sense. udah patungan, Iya. jadi bukan patungan, nyicil. Nyicil. Ya karena mati kan nggak murah ya. Betul. Iya. Ngomong-ngomong soal mati, pertanyaan selanjutnya juga tentang kematian nih. Pas banget. Bang Yeri, Bang Coki, dan Ibob juga mau tanya. Ini dari Julia Butler 5587. Kita mau tanya, boleh nggak orang Christian atau orang Kristen saat meninggal pakai pocongan? Nggak pakai peti. Boleh nggak? Boleh dong.
Nggak ada masalah. Oke, jadi sebenarnya peti itu nggak wajib. Iya, peti itu kan bagian dari mungkin tradisi ya. Iya kan, lebih ke Western kan kalau peti itu ya. Lo pernah menghadiri orang Kristen yang tidak dipakai peti dan jas? Ini bukan di Kremis, hampir selalu. Kalau nggak pakai jas ada, karena kan kalau orang Karo kan pakai baju daerah. Iya. Oh iya. Tapi kalau tidak peti mati saya tidak. Sejauh ini belum ada ya? Sejauh ini tapi sebenarnya boleh-boleh aja. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Itu kan gini, kain kan nggak ada agamanya. Oh iya benar. Iya kan? Benar, bagaimana dia didesain itu keputusan keluarga biasanya. Keputusan keluarga, betul. Iya, kita nggak bisa mengklaim bahwa ini apa kalau tiba-tiba dipocongin gitu. Iya. Misalnya keluarga Kristen lalu kepengen salah satu anggota keluarga yang karena meninggal sesuatu dan lain hal gitu ya. Satu kepengen atau permintaan terakhir. Dia Kristen tapi permintaan terakhir adalah dipocongin. Dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah, bukan masalah matinya, gimana dia hidupnya. Itu yang lebih penting. Hidupnya kayak pocong banget. Maksudnya horor ya? Horor. Iya, kalau dia mati pakai jas apa? Sereman waktu masih. Kayaknya mati paling rapi nih. Seumur hidup paling rapi nih. Itu waktu mati. Waktu mati pakai jas. Waktu masih hidup malah pakai celana pendek, kaos oblong, bangsat. Oke, next. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini bagus nih. Paman Coki, coba tanyakan ke Yeri, ke Bang Yeri. Emang kalau di Kristen tuh suami istri nggak boleh bercerai sama sekali ya? Wah, ini menarik. Wah, gue sering lihat tuh di TikTok tuh. Oh iya. Ada satu pendeta yang ngarang banget gitu. Ya, Gimana? Dia dalam kekristenan kan bukan cuma cerai ya yang Tuhan benci. Ada beberapa dosa spesifik. Ya. Gitu. Tapi ternyata realita hidup tidak seperti yang seharusnya atau kebanyakan begitu. Kalau secara prinsip, gue rasa semua orang tahu lah Tuhan membenci perceraian. Jadi ada sesuatu yang sistematis dan udah pakem gitu. Makanya dalam pemberkatan pranikah kan diingetin lagi nih, ya kan, berjanji setia dalam sakit, dalam sehat semua gitu. Nah, sehingga udah jelas clear. Ya. Tapi ketika seseorang gagal, kita juga nggak boleh menghakimi, menjauhi, ataupun mensudutkan orang itu sebagai warga kelas 2 yang sebenarnya nggak layak lagi untuk dapat kesempatan kedua dan kesempatan lagi untuk, kan biasa kalau orang udah ketahuan nih gagal dalam pernikahan, nggak boleh pelayanan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dijauhin nih, jangan nanti kamu akan jadi sama seperti dia, gitu loh. Udah dalam sosial kena masalah bibit bebet bobot, di gereja juga kena masalah stigma gitu. Nah jadi lebih baik kita tidak kekeh gitu, boleh apa enggak, udah jelas itu. Tapi gimana kita berjuang. Pertama, jangan sampai itu terjadi dalam pernikahan kita gitu. Kedua, jangan hakimi orang-orang yang gagal gitu. Jangan hakimi orang-orang yang nggak bisa mencapai standar itu. Gitu. Atau bagaimana kalau saya kasih solusi? Gimana? Orang-orang yang memang sudah bercerai karena keadaan, bikin gerejanya sendiri. Sehingga orang yang udah bercerai bisa mencari jodoh di orang-orang yang sudah bercerai. Iya. Jadi lebih gampang. Kan single. Iya, benar juga. Iya. Jadi nggak perlu lagi ada momen-momen akord di mana udah deket. Oh, gua tahu. Ini yang sekolah minggunya nangis ini. Soalnya kan kadang kan susahnya kalau orang habis cerai kan awkward kayak ngasih tahu aku tuh sebenarnya dulu pernah nikah. Nah kalau di gereja yang isi semua orang cerai nggak perlu. Tidak perlu dikatakan. Udah cerai. Iya. Ya intinya sebenarnya mungkin pertanyaan yang paling penting adalah apakah boleh cerai atau tidak. Bagaimana caranya supaya tidak cerai? Mungkin dari mulai memilih dari situ dan awalnya. Kadang orang sudah memilih, udah kita pikir nih kayaknya adalah pilihan yang terbaik aja, masih ada kemungkinan ya. Iya. Apalagi yang memang random kan, cap cip cup gitu. Dan jangan hanya menikah karena tuntutan keluarga. Betul. Tidak ada salahnya menjadi single sebetulnya. Betul. Tidak ada salahnya. Pertanyaan closing. Kalau di Kristen sendiri, apakah menikah seperti di agama lain termasuk bentuk dari ibadah itu sendiri? Menikah iya. Jadi salah satu hal yang sakral banget itu adalah pernikahan. Karena semua ditata di situ. Nah, kenapa pernikahan itu menjadi sakral? Karena gini sebenarnya. Poinnya bukan hanya pernikahan institusinya, tapi di dalamnya ada bertanggung jawab sama keluarga. Nah, makanya kan Adam itu dibilang sendiri itu nggak baik. Padahal yang dimaksud adalah bukan berarti Adam itu tidak sempurna tanpa Hawa.
Dia mah ngangkat ini juga bisa, tapi berdua lebih baik gitu. Jadi dia tuh udah unik, utuh, sempurna, spesial gitu. Nah, ternyata di dalam keutuhan seseorang ada hal yang sangat penting adalah bertanggung jawab sama keluarga, bertanggung jawab sama anak, sama suami. Nah, itu menjadi core-nya dalam pernikahan. Makanya tujuan pernikahan dalam kekristenan bukan bahagia seperti karang-karangan bunga. Tapi bagaimana semua rencana Tuhan itu digenapi. Dan akhirnya membuat dua orang ini bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Nah, Coki Pardede setelah mendengar penjelasan itu, apakah Anda jadi ingin menikah? Tidak terlalu. Yang memang dari awal itu makin dari tanggung jawab. Ya, memang kebahagiaan itu sebenarnya lebih ke bonus. Sebenarnya pernikahan itu lebih ke bagaimana dua individu bisa menempa dirinya menjadi lebih baik lagi melalui tanggung jawab yang sudah dikomitmenkan. Cukup berat episode ini. Cukup berat. Ya, silakan komen udah setelah nonton ini apakah Anda tetap bercerai? Sampai ketemu lagi. Giliran tadi ngomong cerai ini kru-kru boleh. Itu bangsa. Sampai ketemu lagi di Gambar Tersesat selanjutnya. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direhab. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la